Oke, selamat malam. Nah, kita sekarang coba bahas mengenai prediksi UTBK 2023. Nah, ini kira-kira soalnya begini, ini adalah soal untuk penalaran matematika. Nah, jadi di soal ini diperlihatkan ada sebuah grafik, di mana grafik ini ada adalah grafik lingkaran, kemudian di sini ada judulnya distribusi aset keuangan syariah tahun 2018. Nah, di sini ditampilkan beberapa eh, angka-angka ya, di sini ada pendanaan syariah, perbankan syariah, dan lainnya. Kemudian ada sukuk syariah juga. Jadi ini adalah tabel distribusi aset keuangan syariah. Nah, kemudian di sini kita langsung masuk ke soalnya saja ya. Jadi kita menjawab apa yang ditanya oleh soalnya. Nah, di sini ada soal jika aset total keuangan syariah adalah 5 triliun, berapakah aset pada sektor selain perbankan? Jadi di sini yang ditanya itu adalah selain perbankan, pendanaan dan sukuk syariah pada tahun 2018. Jadi kalau kita lihat yang perbankan itu 70%, yang pendanaan syariah itu 4%, kemudian yang sukuk itu 19%. Yang ditanya itu adalah selain tiga ini, berarti yang lainnya ini yang ditanya ya. Nah, total asetnya adalah 5 triliun. Maka aset yang lainnya itu adalah 7 per 100 kali 5 triliun ya, 5 T. Nah, ini adalah 0,07. Nah, ingat itu adalah 0,35 T ya. Nah, ini jawabannya adalah yang D. Kemudian soal selanjutnya, berdasarkan teks tersebut, berapa persen jumlah porsi aset perbankan syariah? Nah, sebetulnya kita tidak harus melihat soalnya. Dalam arti tidak harus melihat bacaannya ya. Kita cukup perhatikan saja grafik ini. Dia bertanya berapakah porsi aset perbankan syariah. Nah, di sini kita lihat perbankan syariah itu sudah ada yang angkanya 70% ya. Maka di sini jawabannya adalah C. Kemudian soal selanjutnya, jika aset pada perbankan syariah pada tahun 2018 ada 7 triliun, berapakah aset total keuangan syariah? Jadi aset perbankan itu ada 7 triliun. Yang ditanya adalah aset total keuangan syariah. Berarti yang ditanya itu yang seluruhnya ya. Karena di sini kan distribusinya begini. Maka yang ditanya itulah yang seluruhnya. Nah, kita tahu bahwa perbankan syariah itu adalah 70%. 70% dari total. Maka ini adalah 7 triliun. Sama dengan 70% itu 70 per 100 dikali dengan total. Nah, maka totalnya di sini bisa kita dapatkan ya, 100 dikali 7 dibagi dengan 70. Itulah aset totalnya ya. Itu nilainya adalah ini bisa kita coret, ini bisa kita coret juga. Maka nilai totalnya itu adalah 10 triliun ya. Itu jawabannya adalah C. Kemudian soal selanjutnya, jika jumlah aset pendanaan dan sukuk syariah pada 2018 adalah 4 triliun, jadi pendanaan dan juga sukuk syariah itu jumlahnya kalau dijumlahkan itu adalah 4 triliun. Maka berapakah aset total keuangan syariah ya? Yang ditanya itu adalah aset totalnya ya. Nah, ini ada dua ya, ada pendanaan, ada sukuk. Kalau dijumlah dia 4 triliun. Nah, maka persentasenya ini kita jumlah juga. Jadi yang pendanaan ditambah sukuk itu jumlah angkanya itu adalah 4 triliun. Kalau persentase ini kita jumlah ini adalah 23% ya dari aset total. Itulah yang nilainya 4 triliun. Maka nilai aset totalnya adalah 4 triliun dibagi dengan 23%. Nah, 23% ini bisa juga kita tulis 23 per 100 ya. Ini adalah aset totalnya.
Maka kalau kita sederhanakan ini menjadi 4. Kalau kita membagi dengan pecahan, artinya kita mengali dengan kebalikannya. Dikali 100 bagi 23 ya. Karena 100 per 23 ya. 23 per 100 dibalik, jadi 100 per 23. Akhirnya hasilnya adalah 400 dibagi 23 ya. Maka jawaban yang benar itu adalah C. Maka jawaban yang benar itu adalah C. Oke, kita masuk soal selanjutnya. Porsi distribusi aset keuangan syariah mana yang mencapai lebih dari 50%. Jadi maksudnya dari tabel ini mana yang angkanya itu di atas 50%. Nah, itu kita langsung dapat jawabannya ya. Ini adalah perbankan syariah. Oke. Kemudian soal nomor 12, jika jumlah persentase pendanaan syariah, sukuk syariah, dan lainnya pada grafik tersebut dijumlahkan, maka oke, kita coba jumlahkan. Pendanaan syariah itu 4% ya. Kita jumlahkan dengan sukuk 19%, kita jumlahkan dengan lainnya 7% ya. Itu jumlahnya adalah 30% ya. Maka perbankan syariah masih mendominasi. Ya, karena dia 70%. Jadi dia lebih besar dari 30%. Jadi dia masih mendominasi ya. Karena dia lebih besar ya. Ini benar ya. Pendanaan syariah mendominasi aset keuangan. Karena pendanaan syariah itu hanya 4% ya. Lainnya menjadi peringkat pertama. Tidak juga, karena dia hanya 7%. Pendanaan syariah, sukuk syariah, dan lainnya mencapai lebih dari 50%. Tidak, tadi setelah kita jumlahkan, dia hanya 30% saja ya. Distribusi aset keuangan syariah paling rendah ditempati sukuk. Tidak, yang paling rendah itu adalah pendanaan ya. Jadi ini salah juga. Maka yang benar itu hanya yang A saja. Baik, selanjutnya soal tarif parkir mobil untuk 2 jam pertama adalah 2.000. Jadi 2 jam pertama itu adalah 2.000. Kemudian tarif selanjutnya dihitung per jam. Oke, jadi selanjutnya itu per jam ya. Setelah 2 jam itu dihitungnya per jam, di mana angkanya adalah belum tahu ya. Jadi kita tidak tahu angkanya, tidak dikasih tahu. Jika uang 6.500 ya,
digunakan untuk parkir mobil selama 5 jam. Maka tarif parkir setelah 2 jam pertama. Oke, justru ini yang ditanya ya. Anggap aja lah ini X, kita misalkan dengan X. Nah, bagaimana caranya? Nah, tarif itu kan adalah penjumlahan tarif tiap jamnya. Tapi karena ini tarif tiap jamnya beda, kita coba untuk menguraikan ya. Jadi kalau dia 2 jam pertama tarifnya kan 6.500, kalau 2 jam pertama itu dia udah kena 2.000 ya. Maka berapa sisanya? Jadi sisanya ini berapa jam? Nah, sisanya ini kalau kita hitung di sini 4.500 ya. Itulah sisanya. Nah, sementara dia bilang ini 5 jam. Nah, kita tahu 2.000 ini adalah untuk 2 jam. Maka sisa ini berarti 3 jamnya ya. 3 jam itu berapa gitu ya. Nah, 3 jamnya itu adalah 4.500. Maka untuk 1 jam itu adalah 4.500 bagi 3. Itu adalah 1.500. Maka ini jawabannya adalah D. Kemudian soal selanjutnya, soal nomor 8. Ini kita diminta untuk menyederhanakan bentuk ini. Jadi ini adalah 4 dipangkat dengan 1, dipangkat lagi 2, dipangkat lagi 5, dipangkat lagi 9, dipangkat berapa hasilnya. Nah, kita ingat sifat bilangan bahwa 1 kalau dipangkatkan dengan 1 itu hasilnya adalah 1. 1 kalau kita pangkat dengan 2 itu hasilnya juga 1. 1 kalau kita pangkat dengan 10 misalnya tetap hasilnya 1. Dan 1 kalau kita pangkat tak hingga itu tetap hasilnya adalah 1. Sehingga ini bisa kita pisah ya, atau kita pecah ya. Ini 4 pangkat 1, satunya dipangkat dengan 2, 5, 9, 8. Jadi berapapun nilai angka ini kita tidak peduli. Karena itu adalah 1 dipangkat dengan angka ini. Maka hasilnya akan tetap 1. Sehingga bentuk ini bisa menjadi 4 dipangkat 1. 4 dipangkat 1 itu adalah 4. Hasilnya adalah, oke, selanjutnya. Jika suatu kolam diisi air dengan keran A, B, C saja, kolam tersebut akan penuh dalam waktu berturut-turut 10 jam, 12 jam, dan 15 jam ya. Jadi kita punya keran A, kita punya keran B, dan juga keran C. Untuk waktunya sampai penuh ya, waktu dia penuh, itu kalau keran A itu butuh 10 jam, keran B itu butuh 12 jam, dan keran C itu butuh 15 jam. Nah, pertanyaannya adalah jika ketiga keran itu digunakan bersama-sama selama 3 jam. Jadi dibarengin. Dek, dek. Jadi ini dibarengin ya. Maka kolam akan terisi berapa persen gitu ya. Oke. Nah, ini kita harus pahami bahwa ini adalah kolam yang sama. Jadi kalau ini ada kolam, ini adalah kolam yang sama. Maka kolam itu dia punya volume atau kita singkat dengan V. Nah, V-nya sama ya. Kalau kita ambil yang masing-masing ini, katakanlah dia volumenya itu V, sama ya, volumenya V, volumenya V, volumenya V, maka lajunya adalah V volume dibagi dengan waktu, 10. Ini V dibagi dengan 12, V dibagi dengan 15. Lajunya masing-masing ini besarnya, beda-beda besarnya. Nah, kalau misalnya dia dihidupkan bersama, itu artinya lajunya kita jumlahkan. Jadi kalau kita punya laju bersama ya, laju bersama itu adalah laju A ditambah laju B ditambah dengan laju C. Nah, maka laju bersama berarti kita pakai V per T, V-nya itu kan tetap, karena kolomnya ini juga kan, dibagi dengan T bersama. Itu adalah lajunya A, V per 10, tambah lajunya B, V per 12, tambah lajunya C. Nah, di setiap suku itu ada V, maka V-nya bisa kita coret. Maka ini tinggal, kalau kita sambung ke sini ya, 1 per T bersama sama dengan 1/10, sorry ini 1/15 ya, tambah 1/12 tambah 1/15. Maka 1 T bersamanya itu adalah, kita samakan penyebutnya 60 semua ya. 60 maka
Ini jadi 6 ditambah 5 ditambah 4 ya. Maka 1 per T bersama itu adalah 6 tambah 5 tambah 4 itu 15 per 60. Maka T dia bersama itu adalah 4 ya, 4 jam. Nah, dia nanya waktu 3 jam. Nah, kalau kita mau cari yang 3 jam, berarti volume dia ketika 3 jam, itu adalah waktu untuk memenuhi dia itu dibagi dengan waktu yang ada 3 jam. Kalau dia penuh kan 4 jam. Kalau cuma 3 jam ya berarti 4. Sorry. Kalau cuma 3 jam berarti 3 per 4. Itu hanya penuh 0,75-nya saja. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian satu pesawat terbang berangkat dari kota Kupang menuju kota Jakarta pukul 7 pagi ya. Jadi 07.00 itu dia berangkat dari Kupang menuju Jakarta. Nah, kemudian selama 4 jam. Jadi waktu jalannya itu 4 jam ya. Dan dia transit juga di Makassar. Jadi jalannya 4 jam, transitnya 30 menit ini 0,5 jam. Pada pukul berapa dia sampai di Jakarta? Nah, kalau dia sampai di Jakarta kan ini kalau kita jumlah perjalanannya ini adalah 4,5 jam. Maka kalau dia sampai Jakarta itu sekitar 4 ditambah 7, 11,5 jam. 30 ya, 11.30 WIB ya. Dan jawabannya adalah D. Oke, kita bahas soal selanjutnya. Dua buah bilangan bila dikalikan akan menghasilkan bilangan negatif ganjil. Dan jika dijumlahkan akan menghasilkan bilangan positif genap. Bilangan apakah yang dihasilkan jika pangkat 2 dari kedua bilangan dijumlahkan? Oke. Kita ikuti perintahnya soal ya satu-satu. Dua bilangan bila dikalikan akan menghasilkan bilangan negatif ganjil. Oke. Bilangan yang dikalikan menghasilkan bilangan negatif. Ketika dua bilangan dikalikan dan menghasilkan bilangan negatif, maka bilangan itu pasti bilangan negatif ya dikali dengan bilangan positif. Karena kalau negatif kali negatif itu pasti hasilnya positif. Maka kalau dia minta yang hasilnya negatif, maka dia pasti berbeda tanda. Dan bilangan itu ganjil. Satu-satunya perkalian yang menghasilkan bilangan ganjil adalah bilangan genap dikali dengan ganjil. Atau bilangan ganjil dikali dengan ganjil. Ganjil dikali dengan, sorry, ya, ganjil ya. Ini maksudnya positif. Kemudian, ya, maksudnya bilangan yang menghasilkan perkalian ganjil itu hanya ganjil dan ganjil. Ya. Kalau genap dan ganjil itu hasilnya pasti genap. Kemudian, jika dijumlahkan akan menghasilkan bilangan positif genap ya. Jadi kalau dia dijumlahkan akan menghasilkan positif genap. Maka bilangan ini kalau kita buat garis bilangan ini 0 ya. Karena bilangannya tadi sama-sama ganjil ya. Dan satu positif, satu negatif. Maka masih memenuhi yang ini sebetulnya ya. Masih memenuhi yang ini dengan syarat bilangan yang negatif ini misalnya ini 1 maka ini 2. Jadi tidak mungkin bilangan yang negatifnya itu lebih besar dari yang positif ya. Pasti negatifnya itu lebih kecil ya. Pasti negatifnya itu lebih kecil ya. Nah, tidak mungkin dia lebih besar. Bilangan apakah yang dihasilkan jika pangkat 2 bilangan itu? Jadi kalau dia misalnya bilangan yang negatif dan ganjil tadi kita pangkatkan dengan 2, ditambahkan dengan bilangan positif dan ganjil ini kita pangkat 2, bilangan kalau dipangkat 2 pasti dia positif ya. Positif bisa jadi dia ganjil dan yang positif ini dia ganjil juga ya. Jadi ganjil ditambah dengan ganjil positif. Maka hasilnya pasti positif dan genap. Karena bilangan ganjil kalau dijumlahkan sesama dengan bilangan ganjil pasti hasilnya bilangan genap dan itu positif. Maka D. Oke, soal nomor 4.
3.000 di pangkat 2019 dikurang 3 di pangkat 2017 bagi 9 pangkat 1009 ya, kurang 9 pangkat 1008. Oke. Berapakah nilainya? Kita usahakan semuanya dalam bentuk 3 ya. Berarti yang ini tetap kita salin, kurang 3 2017. Nah, yang di bawah ini 9 ini kita ubah menjadi 3 di pangkat 2. Sehingga ini menjadi 3 di pangkat 2 dikali 1009 dikurang 3 di pangkat 2 dikali 1008. Ini kita jabarkan 3 pangkat 2019 dikurang 3 pangkat 2017 dibagi dengan 3. 2 dikali 1009 itu adalah 2018. 2 kali 1008 itu adalah 2016. Nah, ini kita keluarkan yang paling kecil. Di antara ini yang paling kecil adalah 3 2017 ya. Jadi kita keluarkan 3 pangkat 2017. Nah, kalau kita keluarkan berarti yang di sisa di sini adalah 2019 kurang 2017 berarti sisa 3 pangkat 2. Dikurangi dengan 3 pangkat 2017 sudah kita tarik semua keluar, maka tinggal 1 ya dia. Dibagi, ini yang kita keluarkan adalah 2016 ya. Sorry, ini maksudnya 3 pangkat 2016. 3 pangkat 2016. Nah, maka 2008, 3 pangkat 2018 ini kalau kita keluarkan 3 pangkat 2016-nya tinggal dia 3 pangkat 2 ya. Kemudian 3 di pangkat 2016, kita keluarkan 3 pangkat 2016, dia tinggal. Nah, ini kita coret, karena kan sama, boleh dicoret. Maka tinggal 3 pangkat 2017, kalau dibagi itu berarti pangkatnya dikurangi. Maka ini dikurang 3 pangkat 2016, itu adalah 3 pangkat 1 ya. 3 pangkat 1 adalah 3. Oke, kita lanjut. Suatu kubus luas permukaannya diperbesar hingga 4 kali luas permukaan semula. Berapa persen pertambahan volumenya? Jadi di sini ada luas permukaan, ada volume. Nah, kita asumsikan sisi kubusnya itu ya, sisinya itu S ya. Jadi awalnya sisinya S. Maka luas permukaannya itu adalah 6S kuadrat. Sementara volumenya itu adalah S pangkat 3. Nah, kemudian luas permukaannya diperbesar ya. Jadi ini keadaan yang barunya. Keadaan barunya itu luas permukaannya itu sekarang jadi 4 kalinya. Jadi ini jadi 4 kali luas permukaan sebelumnya. Oke, ini ya. 6S kuadrat. Maka jadinya adalah 24S kuadrat. Kemudian dia bertanya berapa volumenya. Ya. Nah, caranya adalah kalau dia luas permukaannya bertambah itu artinya S-nya juga berubah ya. Kita asumsikan S-nya itu adalah S1 ya. Nah, sekarang kita mau tahu S1 itu nilainya berapa. Nah, kita bisa cari dari sini. Luas permukaan yang baru, itu luas permukaan baru, itu adalah 6S yang baru kuadrat. Dan itu nilainya sama dengan 24S yang lama kuadrat ya. Maka ini kita sederhanakan. S1 kuadrat ya, ini kita pindah ke kiri bagi S kuadrat sama dengan 24, 6-nya kita pindah ke bawah ya. Jadi S1 kuadrat bagi S kuadrat itu adalah 4 ya. Maka 1 dibagi dengan S itu adalah akar 4, yaitu 2. Maka S1 atau S yang barunya itu adalah 2S besarnya. Nah, karena besarnya S yang baru itu adalah 2S, maka besar volume yang baru itu adalah S yang baru di pangkat 3 ya. Itu adalah 2S pangkat 3. Hasilnya adalah 8 S ya. Maka volumenya, maaf, 8S pangkat 3. Maka volumenya, volume yang lama dibagi volume baru, itu adalah S pangkat 3 bagi 8S pangkat 3, yaitu 1/8. Jadi volume yang baru itu adalah 8 kali dari volume yang lama, atau
800% ya. Dapatnya adalah B. Oke, selanjutnya nomor 6. Jika akar dari 1,56 adalah 2 kali akar 10 kali A, maka berapa nilai akar dari 15,6? Nah, ini 15,6 coba kita pecah menjadi 10 dikali 1,56. Kita ingat sifat eksponen bahwa akar dari A kali B itu adalah akar A kali akar B. Maka kita terapkan di sini, maka jadinya adalah akar 10 kali akar 1,56. Nah, akar 10 kali akar 1,56 diketahui, yaitu 2 kali akar 10 kali A. Nah, akar 10 kali akar 10 itu adalah 10, maka 10 kali 2 kali A itu adalah 20A. Nah, isinya jawabnya adalah B.